Yeah, just open your camera and then it's your No, time I now. don't know why there's no camera for me here. Huh? Don't have. Okay. Yeah. Okay. Okay. You can Can continue. you see me? No, I don't see you. Yeah, that's why you just open. Cannot see my camera. I don't know how come there's no camera here. Mm. Funny, right? Mm, Sorry, you can't see me. Don't know why. Can you hear me? yes, I can hear you. Just open I'm your sorry, camera. you can hear me but cannot see me. Yeah. Yeah, yeah. Let me see. Let me check again. Okay, please do it. Don't have really. I don't see a camera here. Uh, Start video. Don't have. you can use your mobile device. Yeah, can use it. No, I'm using my mobile device. Yeah, but couldn't see me. Very funny. Yeah, but it's okay. Can we go? Can't Okay. even see me. Can we go ahead? Yeah, okay. It's no problem. Ah, Yeah, I'm okay. sorry. Tell them I'm sorry. Enggak, jadi katanya dia nggak bisa buka dia punya kameranya, ya mungkin ada masalah ya. Ya, itu saja. Nggak apa-apa. Lanjut saja. Yeah. So, good morning to everybody. Yes, good morning. Pagi semua ya, pagi semua. Yeah, been sometimes that I never been using Zoom already because now Singapore is open. We go back to church and we do a lot of sharing now. We open now. We don't need to do Zoom now. We can go straight away to the church and worship God. Same like you too, right? Ya, dikatakan bahwa ya Singapura memang sekarang ini udah onsite, jadi jarang digunakan Zoom. Apakah benar seperti itu? Ya. Okay, Pastor, thank you for inviting me to share today. This morning, yeah. And I didn't know there was 1 hour away, and I came early actually, 4:30. Ya. Your time, yeah. But it's okay. Anyway, we pray. Okay, you can do it. Father God, we come to you in the name of Jesus Christ of Nazareth. We thank you for today. We thank you, Lord, that Lord, your word is forever settled in heaven. Lord, as we open up your word, Lord, help us to dwell in your word, to know, Lord God, that there is power in your word, Lord God. Lord, open our hearts, open our mind, Lord, as we enter into your word, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yes. So sorry you can't see me, but I know I was told to preach or to share on the power of love, right? Yeah. This is a program called the Power of Love. I don't know which is which. Ya, dia bilang maaf ya, nggak bisa lihat saya, tapi ini program ya tentang program Power of Love atau kuasa daripada kasih. Ya. So I start off with the power of love then, okay? Ya, saya mulai dengan kuasa kasih. Okay, the love that we are talking is not a human love, of course. Ya, kasih yang kita bicarakan bukan kasih manusia. It is not a kind of a brotherly love too. Ya, bukan kasih persaudaraan. The power of the love that we're talking about is the agape love. God's love, yeah. Di mana kasih yang kita bicarakan kasih agape, yang di mana Yesus berikan buat kita. This agape love is not a kind of a performance base. Ya, it's hal not ini. Performance base, yeah. Ya, ini bukan hanya sekedar tampilan seperti biasa. Rather, it is an unconditional kind of love. Yeah, it's an unconditional love. Ya, kasih maksud di sini kasih yang tanpa syarat. Jadi tidak syarat, kasih tanpa syarat ini yang kita mau juga dengar hari ini. This agape love is the love others in spite whether they love us in return or not. Yeah. This kind of love, yeah.
Ya, kasih agape ini kasih, apakah kasih itu ada balasannya atau tidak, tapi kita tetap mengasihi. I know Jesus say in John 13 verse 34, if you have your Bible, Ya, turn there, yeah, John 13:34. ya, dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 katakan, Yeah, wait, yeah. A new commandment I give unto you, that ada you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this shall all men know that you are my disciple. Wow. This ya, di mana ada powerful. perintah baru kuberi kepadamu, di mana saudara wajib saling mengasihi. Dengan demikian mereka akan melihat bagaimana kita adalah murid-murid Tuhan. Yeah, we are under a new commandment. What Jesus said, to love. Ya, kita ada di bawah kendali perintah baru untuk mengasihi. Now, yeah, that's the commandment of love. Yeah. Inilah perintah untuk mengasihi. See, when we fulfill this commandment of love, then we have settled all other commandments. I mean, love is the important one, the basic, the main one, the main commandment. Yeah. The rest. Ya, ya paling utama fulfill di all, yeah. mana kasih itu menjadi pusat. Dari kasih ini kita lakukan perintah ini sehingga kita juga mampu melakukan perintah-perintah yang lainnya. See, our Christ-like love will show that we are his disciple. When we have this Christ-like love, or Ya, this agape love, will show that we are his disciple. bagaimana kita juga menerapkan kasih dari Yesus itu, kasih agape, sehingga orang bisa melihat bagaimana kasih itu nyata kepada kita. Ya. And it is an attitude that reveals itself in action. I mean, this kind of Christ-like love will reveal itself in action by helping others when we are not convenient, by giving when it is hurt, give until it is hurt, yeah, and by serving others without complaining, yeah. Ya, kita menerapkan kasih ini, kasih di mana kondisi situasi sepertinya tidak mungkin kita lakukan, tapi kita melakukan karena dasar kasih itu, sehingga tidak ada keluhan. This Christ-like love is the power of love working in our life, yeah. Ya, kasih ini adalah kasih kuasa dari Tuhan bekerja di dalam hati kita. We need this power, yeah. Kita butuh kuasa ini. This power, this love that works in us and through others, yeah. Ya, kuasa kasih ini nyata kepada yang lain juga. Let's look at 1 John 2. 1 John chapter 4. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 katakan, The Bible, the scripture says, beloved, let us love one another, for love is of God, yeah. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kita wajib saling mengasihi sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. And everyone who loves is born of God, knows God. I like that word, knows God, yeah. Ya, setiap orang yang bisa mempraktikkan kasih itu, kasih agape itu, orang itu dianggap mengenal Tuhan. And verse 8 says, he who does not love does not know God. For Ya, God is love. Wow. barang siapa tidak bisa mempraktikkan kasih ini, ya dia tidak mengasihi Tuhan, tidak mengenal Tuhan. And verse 9 says, in this, that the love of God was manifested towards us, that God has sent his only begotten Son into the world, that we might live through him, yeah. Through him, yeah. Ya, Live through him, yeah. sebagaimana Allah sudah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, demikian juga wajib saling juga melakukan hal yang sama kepada sesama antara kita. Verse 10, let's read verse 10. In this is love, that not that we love God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sin. Let me read verse 11 too. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Ya, sebagaimana Allah sudah mempraktikkan kasih itu melalui Kristus Anak Tunggal, di mana kita pun sepatutnya melakukan yang sama, wajib saling mengasihi satu dengan yang lain. Amen.
Amin. Yeah, God is love. The scripture say God is love. That's why the highest authority is love. Yeah, the Ya, highest authority in our life is love. Yeah. Ya, firman Tuhan katakan Allah itu kasih, itulah otoritas yang tertinggi, yaitu kasih itu sendiri. The one who sits on the highest throne is love. Yeah. Ya, yang duduk di tahtanya itu adalah kasih, itu Allah sendiri. So we can say that love created the heavens and the earth. Yeah, God Ya, is benar. love. Yeah, love. Because of love, the love of God created the heavens and the earth. Yeah. Ya, oleh karena kasih itu nyatakan bagaimana terjadi surga dan juga terjadi di muka bumi ini. So God is love. This Allah, does not change. It is forever settled that way. God is love. Amen. ya, Allah itu kasih dan itu tidak pernah berubah. Memang Allah itu memang mengasihi. And Jesus died on the cross to save everyone from their sin. We know that. Yeah. Ya, sebagaimana Kristus telah mati kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, itu kita tahu semua itu. Yeah, Jesus make the way for us to come back to the Father of love. Yeah. Ya, melalui Yesus Kristus kita kembali kepada Bapa. Jadi Kristus itu mempersatukan diri kita dengan Bapa. And He created us in His own image. God, when we come back, we are created in His own image now, which means He designed us to love like God's love. Yeah. Sebagaimana kita diciptakan segambar dengan Bapa, dengan Tuhan, dan Tuhan juga ingin kembalikan sebagaimana yang tadi sudah rusak, tapi kembali kepada gambar daripada Bapa surga. Yeah, we are designed. That means when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we are designed to love like God does. Yeah. Ya, Say again. sebagaimana nyatakan kita didesain ya, Design. ya bergambar Bapa, kita juga melakukan yang sama kepada orang lain. Kita mempraktekannya. So now we got God's nature again in our life. Yeah. Nah, sehingga kehidupan kasih itu sungguh nyata kita bisa praktekkan. And God's nature is love. Ya, Hallelujah. jadi Allah itu adalah kasih. So this love is still inside you and me when we receive Jesus into our heart. Ya, ketika kita menerima Yesus Kristus dalam hati kita, sama kita sudah menerima kasih itu dan kita memiliki kasih itu masing-masing. Yeah, Romans 5:5 says so. Romans chapter 5 verse 5. Ya, Roma 5 ayat 5 katakan demikian. We say that now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Ghost who was given to us. Yeah. Bagaimana kasih itu sudah curahkan kepada kita melalui peran Roh Kudus, sehingga kasih itu sudah bersama dengan kita. So the love of God light up our lives now. Nah, jadi kasih itu memang sudah menyatu dengan kehidupan kita sekarang. So now we live by faith instead of being fearful, living fearfully. Yeah. Nah, di mana no more fear. Yeah. Kita hidup dalam kasih itu dan kita mengalami sukacita. And because God love is in our life, karena kasih God Kristus love sudah is it create peace within us. Yeah. Peace. Karena kasih itu dalam kita, di mana kita sudah ditebus kita dan kita mengalami damai itu. Therefore, we are able to show love towards all people now. Sehingga kita pun bisa memperhatikan kasih itu kepada semua orang sekarang. Amen. Amin. Yeah. I want you all to look into Romans 13 too. Romans 13 verse 8 to 10. Yeah. Roma 13 ayat 8 sampai 10 katakan. The scripture say, "Oh, no one anything except to love one another." We are to love one another. Yeah. For he who loves another has fulfilled the law. Ya, di mana orang yang sudah mempraktekkan kasih itu sama juga sudah melakukan aturan-aturan atau perintah itu sendiri.
Maybe read on. For the commandment, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal. And you say, you shall not bear witness, you shall, all these are commandments. There are any other commandment. They all sum up in saying, you shall love your neighbor as yourself. Wow. Ya, dengan melakukan kasih itu, kita sudah menggenapi hukum Taurat, kita tidak mencuri, kita tidak membunuh, dan juga kita tidak melakukan sebuah perzinahan. Karena kasih itu menguasai kita, sehingga kita tidak melakukan itu lagi. And love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Ya, di mana kasih itu nyatakan dan tidak ada bertentangan dengan yang lain. Therefore, by loving God with everything we are, we fulfill the law. Dengan mempraktikkan kasih itu, sama kita sudah melakukan perintah itu sendiri. We are looking to Him for grace and mercy. So when we look to that, when we love God, we look to Him for grace and His mercy in our life. Ya, kita memandang Dia, memandang kasih dan karunia-Nya pada kita, dan itu kita bisa menyatakan kasih itu sendiri. So God's love equip and enable us to love one another in a deep and genuine way, a true way. Ya, dengan kasih itu sendiri kita diperlengkapi dan kita bisa menyatakan kasih yang sebenarnya dengan cara yang sebenarnya orang lain. Ya. And it also show that we are walking in God's truth. His truth. Dengan cara demikian juga kita sudah memang menjadi pelaku-pelaku firman. So this is the only debt that we should owe. The debt to love one another. Ya, memang kita wajib mengasihi satu dengan yang lain. Yeah, it said, oh nobody any except to love one another. Oh no one anything except to love one another. So this is the only debt. This is the only debt that we should owe. So that when we live to love one another, we owe no debt now. Ya, kita sepertinya berhutang ya kalau kita tidak melakukan kasih ini. Maka kita mengasihi yang lain sama kita sudah membayar utang ya. Since God's love is the fulfillment of the law, we are to obey the commandment to love. Ya. Right? Dengan kasih itu kita sudah menggenapi hukum Taurat dan kita bisa melakukan seperti itu. So it supersedes both religious and civil war. When we have the love of God, which is the fulfillment of the law, it supersedes both religious and civil law. Ya, dengan mempraktekkan itu kita sudah mempraktekannya ya melebihi daripada aturan-aturan yang ada. Therefore, we are to go beyond human legal requirement and imitate the God of love, so that we can live to declare that Jesus is Lord and Savior. Ya, dengan mempraktikkan kasih itu kita sudah menyatakan kepada dunia, kepada orang lain, bagaimana kasih itu adalah diri kita melebihi dari segalanya. We have, you and me, have God's love through Jesus Christ, our Lord and Savior. Ya, kita wajib mempraktikkan kasih itu kepada orang lain sebagaimana kita sudah menerima kasih itu sendiri dari Tuhan. The love that is in us is so powerful. Ya, di mana kasih God's love that is in our life or in our spirit man. Ya, kasih itu sungguh nyata, kasih sungguh nyata di dalam kita, yaitu di dalam roh kita sendiri kita mempraktikkan kasih itu. It can change environment, it change us, transform us, and touch others in this love. We can do this now. Ya, kasih itu kita praktekkan akan merubah situasi lingkungan di mana kita ada, karena kasih itu merubah segalanya. The Bible say about the neighbor. Who is our neighbor? Di mana ada katakan neighbor, siapa itu tetanggamu. Nah, itu ada perumpamaan seperti itu. So when we think, we think immediately of people who live just each side of us, just neighbor, very near. We can see
include include everyone. Yeah. Ya, kalau kita dengar tentang tetangga, berarti kita ingat tetangga di sekitar di mana kita berada. Itu yang kita ingat. More than a brother. Yeah. Ya, People we meet in business or in a shopping mall, wherever we are, the people we make contact with who are living right beside us are all our neighbor. Yeah. ya, siapa saja di mana kita bertemu, apakah di mall, di mana kita praktekkan itu, ya itu sama dengan tetangga kita juga. Everyone actually, yeah. The butcher, the baker, or even the hawkers in the food court. Ya, dan juga tempat-tempat belanja di mana tempat makan, The waiters in the restaurant. bahkan di restoran, di mana tempat kita bisa Please. mempraktekannya. They are your neighbor. Don't look down on them. Yeah. Ya, itu dikatakan adalah tetanggamu. Jangan menganggap rendah kepada orang-orang tersebut. God want us to love them, whether you are in a restaurant or whether you are anywhere. You look at them as your neighbor. Ya, di mana saja kita berada di restoran, perhatikanlah itu bagikan tetangga kita. Amen. Amin, amin. So when you live this way with the power of God's love in you, you don't hate people, you love people. You bring them back into the kingdom of God. Yeah. Dengan cara hidup seperti itu, kita sudah mempraktekkan, bahkan kita bisa membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaannya. Sorry, you and I have the ability to love now. Ya, kita yang ada sini, kita memang wajib untuk melakukan kasih itu kepada orang. If you don't have, then you need to reflect on yourself. Say, why I do not love the waiter in the restaurant? Why I cannot love the person who is just living next door to me? Something you need to ask God. Why? You got to ask yourself. Kalau kita tidak bisa memperhatikan tetangga kita di mana kita berada, kita bisa juga periksa kenapa aku tidak bisa mengasihi. Nah, apa masalahnya? Dan kita bisa introspeksi kembali kepada kita. Amen. Amin. God put that love in our life now. In you now, actually. Tuhan sudah tempatkan kasih itu kepada kita masing-masing. Yeah, we are able to love our neighbor as ourselves now. Ya, kita mampu mengasihi tetangga kita sebagaimana kita juga mengasihi kita sendiri. Yeah, love them all. Yeah, we need to love them all now. Tunjukkan kasih itu kepada semua. Tunjukkan kasih itu kepada mereka semua. Yeah, the love of God is so powerful that it moves us into doing all that God has intended for us to do and to be. So it's important for us to have this love. Lord, fill me with this love. Ya, kasih itulah yang menggerakkan kita melakukan itu, mempraktekannya kepada banyak orang. Karena kasih itu mendorong kita untuk mengerjakannya. That's why we need to seek the Lord every day. Seek the Lord and worship and trust Him to have His love shine through us, so that it will shine through us, so that others may be touched by this love. Ya, dengan kita menerapkan kehidupan di membangun hubungan melekat dengan Tuhan, dengan kasih itu juga kita bisa menjamah orang-orang di sekitar kita. It's good that we come this morning to seek God so early in the morning. Ya, dengan cara demikian seperti pagi ini kita bangun pagi cepat ya, kita juga sudah belajar menerapkan kasih itu sendiri. We need to be transformed from human love. Yeah, human love is selfish. It is prideful. It is envious, jealous. But God's love is not that way. God's love is unconditional. We just love in us. Ya, kita harus meningkat dari kasih manusia yang hanya mementingkan diri, kadang-kadang ada rasa kesombongan, tapi kasih Tuhan itu dengan dalam kita akan membuat kita bisa mampu mempraktekkannya apapun situasi yang kita sedang hadapi. God's love, agape, right? Agape love is always ready to save, to help, and to bring people.
into the presence of God. Yeah. Ya, kasih agape itu kasih yang dimana kita lakukan membawa orang kepada kerajaan Tuhan itu sendiri. Yeah, ready to save. I mean, when you have Christ in you, you're ready to open your hand to help and to bring people back into the kingdom of God. Yeah. Kalau kita hidup dalam Kristus, nah kita bisa membuka hati tangan kita untuk menolong orang lain. There's a scripture say, Christ in you, the hope of glory. I don't know. Yeah. Colossians. Yeah. Kasih Kristus dalam diri kita, di mana itulah Hallelujah. yang orang lihat nyata. Christ is love. Christ in you, the hope of glory. That means when Christ in us, the glory of God will shine in us, and we can, with that glory, people can see the love of God. Iya, ada kemuliaan Kristus itu nyata kalau kita mempraktikkan kasih Kristus itu kepada orang lain. Jadi nyata orang bisa saksikan. Yeah, allow God to fill us with this power of His love. Yeah, allow God. That means we open our hearts. Ya. Say, Lord, fill me with the power of your love. Yeah. Ya, kasih itulah yang membawa kita sehingga kita mengalami kuasa kasih itu dan kita bisa nyatakan kepada orang lain. Let me tell you, if without this love, we cannot do the great things of God. Ya, kalau kita tidak memiliki kasih ini, kita tidak mampu melakukan hal yang besar yang Tuhan suruh. And when you have this love, we can ask God to send us as missionary to the nations, to China, to Africa, to India, and to win the hundreds and the thousands of souls. I mean, without this love, we cannot be used by God to save anyone, save any souls. Ya, dasar kita untuk mencari tenaga misionaris, pergi ke Cina, pergi ke Afrika, negara-negara lain, karena kasih agape ini. Tapi tanpa kasih ini, kita tidak mampu melakukannya. I want to share a little bit about my testimony. Saya mau sampaikan sedikit mengenai kesaksian saya. Yeah, because I was not a Christian, a very bad guy those days, very naughty. Ya, saya latar belakang yang bukan kenal Kristus dan saya adalah orang yang kurang beres lah. Yeah, not rebellious lah. Yeah, when Reinhard Bonnke came in 1985. Ya, di mana Bonnke, datang pada tahun 1984. Itu yeah, he preached the gospel. I was in the stadium and I received Jesus Christ as my Lord and Savior that day. Ya, saya punya pengalaman waktu Bonnke itu di stadion dan disitulah pengalaman saya pertama menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. It was the first time that I start to weep. I cry. I never cried because I was gangster. Where got no cry? Gangster don't cry, right? Ya. Past gangster, yeah. Nah, saya latar belakang gangster tahu kita ya. Tapi kondisi itu ketika saya membuka hati saya, terima Yesus Kristus, disitulah saya menangis ya, menangis. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yeah, God saved me because of the love that was in Reinhard Bonnke. Because he was filled with the love of God. Definitely, he cannot be a servant of God unless you have the love of God in you. Ya, jadi Allah menyelamatkan saya melalui kasih-Nya dalam satu peristiwa kakek Reinhard Bonnke. Nah, itu pengalaman itulah yang saya alami sampai hari ini. That's why I pray that God will send you to the places where you can preach the gospel now with the love of God in you. Saudara berdoa ya supaya kasih itu dinyatakan dan Tuhan kirim saudara ke tempat yang lain sehingga kasih itu bisa dipraktekkan. I've been praying for Indonesia for some years. Ya, saya sudah berdoa buat Indonesia. Sudah bertahun-tahun saya sudah berdoa buat Indonesia. Yeah, hallelujah. Haleluya. We want to see Indonesia saved. Ya, kita melihat bagaimana orang Indonesia diselamatkan. I believe that thousands and thousands and thousands are coming in Indonesia to Jesus Christ because of you
and me. Ya. Amen. Saya merindukan di mana ribuan atau jutaan orang Indonesia datang kepada Tuhan oleh karena saudara dan juga oleh karena saya juga. Amen. Amin. Amin. We want to pray now. Okay, now you pray. You pray. Ya. Let's pray together. Dear Heavenly Father, Bapa dalam surga, I am thankful that you are love. Yeah. You ya, terima are kasih karena love, Engkau yeah. sudah mengasihi saya, mengasihi kami. Father, I rejoice that you demonstrate your incredible love for us in the person of Jesus Christ. Ya, karena Engkau sudah menyatakan kasih-Mu luar biasa itu kepada orang lain juga kepada kami. I am forever changed because of this love, Father. Ya, di mana karena kasih-Mu itu sehingga hidup kami berubah selamanya. I know, Lord God, that this love can be extended to those around me because you have enabled me to love deeply. Yeah. Ya, di mana kasih itu bisa juga dinyatakan melalui kepada kami dan juga kepada orang lain bisa dinyatakan kasih yang kami sudah dapatkan itu. Father God, I pray that your love flow through me, through my brothers and sisters here too, Lord. Ya, di mana kasih itu juga kami rindukan dan melalui kami juga kasih itu Touch us, dinyatakan kepada Lord, orang with lain. that love, Ya, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. so that we can be used Di mana kami akan dipakai oleh Tuhan dengan dasar. for your glory, Lord God. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. So that we can be a blessing, Lord God, Kami menjadi berkat bagi banyak orang. and the light of Di mana light kami of your ya kingdom menjadi terang dalam kerajaan Tuhan. in this dark world that we are living now. Di mana di tempat di mana kami berada sekarang. Help us, Lord, to light up the nation, Lord God. Di mana tolong kami Tuhan supaya kami bisa menjangkau bangsa-bangsa. Haleluya. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' victorious name. Hallelujah. Dalam nama Yesus kami sudah serahkan semuanya ini. I pray. Saya Amen. berdoa. Amin. Amin. Oke. Hallelujah. Haleluya. Thank you. It's enough. Amen. Oke, amin. Ya, silakan kembali kepada Tia Liana Purba. Oke, silakan. Ya. Oke, thank you Mr. Denny Huang ya, Pak Surbakti juga. Ya, firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini ya. Di mana tadi saya mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, kasih itu adalah Allah itu sendiri dan dia sudah ada di dalam hati kita, dalam hidup kita. Oleh karena itu, kasih itu harus kita praktekkan. Kalau kita tidak praktekkan, kita serasa seperti berhutang. Seperti itu ya. Itu ya saya tangkap pagi hari ini. Ya, dan ya. juga pada tahun ini saya dapat ayat emas kasih ya, yaitu Yohanes 3 ayat 16 ya. Jadi saya diteguhkan hari ini satu hal tadi, bahwa kasih agape atau kasih Allah itu adalah dengan tujuan membawa orang lain ya kepada Allah itu sendiri. Wow, ini jadi saya diteguhkan ya. Terima kasih buat firman Tuhannya yang sudah memberkati saya, memberkati kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga yang ada di Zoom ini pasti diberkati, dan silakan kita mau berbagi apa yang kita dapat pada pagi hari ini. Mungkin lewat kesaksian kita ataupun lewat firman Tuhan. Jika ada yang kurang jelas bisa juga ditanyakan pada pagi hari ini. Oleh karena itu waktu dan kesempatan kami berikan kepada kita semua. Silakan Bapak Ibu bertanya ataupun ini langsung to the point sehingga waktu kita bisa berbagi ya. Jadi yang lain kasih kesempatan, satu orang itu maksimal 4 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu langsung dibuka mic-nya yang mau bertanya. Silakan. Mau Ataupun bersaksi mau juga. perhatian. Ya, bersaksi juga ya. Silakan. Ada. Silakan buka mic-nya. Nah, kayaknya Pak Lamsar sudah siap-siap langsung saat itu. Ya. Ya, silakan Ya. Pak Lam. Oke, selamat pagi. Good morning, Pastor Dennis ya. Luar biasa. Ya, you have been teach us how to know the God is the love is God. God. God's love, yeah. Yeah, God's love. Yeah, God's love. Yeah. So you teach us how deep to know all about the love of God.
So, Amen. saya mau tanya sedikit ini, Pastor. Tadi disampaikan orang Singapura. You speak English. I I need interpreter like that. You speak English to me, please. Langsung aja bahasa Inggris Pak Lamsar katanya. Yeah. Jadi nggak perlu terjemah. As you know, as you say that Singaporean recently not intends to make Zoom to be a ministry. Yeah, So- no more. Yeah, I think not so many. No more. So why like that? Can you tell us? No. Some of them still continue, but because the it's open now, the church is open now. Oh, It's, yes. it's open now. Not because we don't want to do Zoom. We do Zoom still, but most of the churches are now open. We are doing it directly now. We can go to church. We can take our mask. Hallelujah. We can. Hallelujah. Oke, saya terjemahin ya. Nah, jadi sebagian memang warga negara Singapura tidak menggunakan Zoom lagi karena kondisinya sudah bisa ketemu fisik ya, on-site seperti itu. Tapi sebagian dari mereka masih menggunakan juga. Tapi kebanyakan memang tidak menggunakan Zoom, makanya dia agak kagok juga. Itu aja, terima kasih. Oh, sorry, you misunderstand me. Not they cannot do Zoom. No. Bukan. Sebagian melakukan, sebagian tidak. Artinya karena kondisi sekarang sudah bisa ketemu muka dengan muka. Nah, jadi ya tidak menggunakan itu. Jadi tadi you talk to me that I'm not familiar again to use Zoom now because some of Singaporean are not use Zoom. Not use Zoom now. Yeah, they Yes. no more using now. Not that most of them are now because the church is open now. No need to wear masks. We can just preach. We can just worship now. So it come back again. Hallelujah. Haleluya ya. Jadi sana udah terbuka. Jadi karena udah dianggap COVID-nya sudah nggak lagi gitu. Jadi mereka ketemu satu yang lain dan tidak menggunakan masker juga. Nah, itu membuat jadi Zoom itu tidak lagi digunakan sebagaimana sebelumnya gitu. Ya, I can travel now. I travel to Malaysia. I can travel to your place too. Now. Ya, jadi dia bepergian juga ke Malaysia dan juga bisa datang ke Indonesia bertemu dengan Pak Lamsar ya. One day. I'm going Batam on the 29 to preach. Dia akan ke Batam tanggal 29 katanya. Moody, Pastor Moody, you know Moody? Yeah, I've heard the name, but I've never met him. Pastor Moody invite me for the Chinese New Year service. Yeah. They got Chinese New Year. I don't know. They got Chinese in the church. Okay. Yeah. Thank you very much for your explanation. Okay, the rest ya. Lagi yang lain mungkin bisa atau kesaksian juga boleh. Kesaksian, silakan. Kayaknya Ibu Tiar udah buka mic dari tadi. Silakan Ibu Tiar. Hah? Oh saya. Saya membuka mic orang host kumaha ya. Aduh. Oke ya. Thank you ya. Saya hari ini simple saja saya pikir ya. Jadi bagaimana kasih Allah itu sudah ada di dalam hati kita. Allah itu sendiri ada di dalam hati kita. Ya, kita sangat diberkati. Tadi jelas sebenarnya Pastor Dennis Huang itu sudah mengatakan ketika kita bangun pagi hari ini pun ini adalah bukti bahwa kasih agape itu sudah ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita ya. Kita bisa bangun pagi-pagi tanpa dibangunkan lagi ya kan? Itu karena ada kasih agape, karena kita merasa berhutang kepada Allah. Kita tidak datang menyambut Allah, kita tidak mengucap syukur bangun pagi. Nah, itu kita sudah melakukan kasih agape itu ya. Kemudian juga tadi dikatakan sangat jelas kita anggap tetangga kita dimanapun kita berada. Nah, kenapa saya dikasih pengertian pagi hari ini begini, kenapa tadi Pak Dennis ataupun Pastor Dennis mengatakan anggap itu tetanggamu gitu ya, karena tetangga itu adalah saudara terdekat kita ya kan. Jadi kalau saudara kita, saudara sedarah,
itu bisa ada satu mama, satu bapak ya, saudara. Tapi kalau kita beda tempat, yang pertama tahu keadaan kita adalah tetangga kita. Makanya tadi dikatakan, ketika kamu melakukan ini, dimanapun kamu berada, lakukan buat tetangga kamu. Anggap orang itu tetanggamu. Artinya apa? Ketika kita di kantor, tetangga kita yang di kantor itu, teman satu ruangan kita, teman satu meja kita, habis itu di samping gedung dari luar kantor kita, itu adalah tetangga kita. Ya, yang mereka mengetahui keadaan kita seperti apa orang terdekat kita. Demikian juga kita bertetangga di sebelah rumah. Ya, sebelah rumah saya kiri kanan ini itu adalah tetangga saya. Maka tadi dikatakan praktekkan kasih itu, seperti itu ya. Nah, ketika kita di pasar, tetangga kita siapa? Ya, orang yang berhadapan dengan kita. Ya, saya sangat diteguhkan juga pada pagi hari ini. Jadi kami juga di Wanita Bijak itu dikatakan seperti kita melakukan firman Tuhan itu bukan seperti di mimbar, bukan ketika kita berkhotbah, bukan ketika kita di gereja melakukan kasih itu, tidak. Kalau di gereja itu semua sudah suci, semua sudah malaikat rasanya sepertinya. Jadi tidak perlu di gereja kita melakukan mempraktekkan kasih, tapi praktekkanlah kasih itu setiap hari gitu. Nah, jadi kita mulai dari hal sederhana. Seperti ibu-ibu contohnya Bapak Ibu dan saya melakukan itu. Dulu saya tidak mengerti. Ya, jadi ketika saya masuk Wanita Bijak, kemudian dikatakan ketika kita membeli sayur dari tukang sayur atau kita bertemu dengan orang di pasar, ya, nah di sana kita belanja. Ketika kita belanja, kita katakan misalnya kita mau beli ayam, berapa Pak ayamnya 1 ekor, ya kan? Nah, terus dia katakan contoh 50.000. Di mana kan kita pasti sudah tahu kalau ibu-ibu itu sudah tahu pasaran ayam itu berapa. Kalau lebaran berapa pasarannya, harganya, ya. Kemudian kalau hari biasa sudah tahu itu. Nah, tapi ya ada kalanya kita menawar di luar ya pasaran. Misalnya tadi dia pasarkan 50.000, kita menawar, bisa nggak 30.000? Ya kan? Nah, itu ternyata kita sudah tidak mempraktekkan kasih. Kita sudah tidak jadi dutanya Tuhan di situ. Justru lewat kita yang tukang jualan ayam tadi ngedumel. Dia sudah menggerutu dalam hatinya. Ini orang pernah ke pasar nggak sih? Atau ini orang ngerti nggak sih gitu ya? Dan itu kita jadi batu sandungan. Ya, sesederhana itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya mulai dari situ saya diingatkan. Dan tadi itu berhubungan dengan tetangga. Makanya saya ingat itu ketika saya pelatihan di Wanita Bijak, ya. Oh, iya betul. Jadi ketika kita belanja di depan rumah, tukang sayur datang, mari kita tawar yang sewajarnya. Kita tidak kaya gara-gara 500 perak atau 1.000 perak bedanya. Contohnya kan, misalnya kita tawar sayur, bayam, berapa ini sayur bayam? Dia katakan 5.000. Udah ya, 3.000 saja gitu kan. Nah, mungkin bisa dikasih karena mungkin belum laku atau mungkin udahlah daripada busuk gitu ya. Tapi dia tidak ikhlas dan kita tidak jadi berkat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang saya dapatkan hari ini. Saya jujur sangat diberkati ya, karena tadi saya bilang berhubungan dengan ayat mas saya. Ya, Yohanes 16, karena begitu besar kasih Allah. Saya katakan kemarin, Tuhan ini terlalu luas buat saya. Saya tidak bisa. Saya bilang seperti itu ketika dapat ayat itu. Tapi hari ini saya semakin hari semakin diteguhkan. Ya, yang pertama saya bilang bahwa Allah mau ingatkan saya, kasih itu tidak bersyarat. Kasih itu tidak boleh pilih kasih. Kasih itu tidak boleh pilih bulu. Kasih itu harus ditempatkan di segala tempat. Nah, hari ini diteguhkan itu ya. Nah, dengan kasih agape juga tadi katanya Pastor Dennis Wang, dia bisa ke Cina, dia bisa ke Hong Kong dan segala macam ke luar negeri untuk memberitakan Injil, membawa orang datang kepada Allah. Wow, keren ya. Jadi hari ini saya diingatkan Bapak Ibu ya untuk melakukan kasih itu lebih lagi ya. Dan satu hal tadi kita ingat, kalau kita tidak melakukannya dalam hati kita berhutang kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah selamatkan kita ya. Saya juga dulu ya pasti tidak layak mestinya ya untuk mendapatkan kasih itu. Tidak layak saya sebagai ahli waris, tapi karena begitu besar kasih Allah, dia mau mati menggantikan saya di kayu salib, menebus saya sehingga saya boleh
ada sebagaimana ada pada pagi hari ini bersama Bapak Ibu yang dikasihi Allah juga. Yuk kita praktek sama-sama yuk. Ya, kita mulai dari keluarga kita, tetangga kita. Ya, ini sekarang kita di sini tetangga. Ya, seperti kata Ibu Lydia Lalang, ketika saya ngobrol sama Ibu Tiar, saya merasa seperti Ibu Tiar itu di samping saya, tetangga saya, dan juga hamba Tuhan yang lain. Ngobrol sepertinya saya berhadapan dengan Ibu, gitu ya. Itu tetangga, ya. Jadi tetangga terdekat kita itu adalah saudara kita, keluarga kita, dan juga di dalam Zoom meeting itu. Zoom meeting ini maksud saya. Ya, itu saja Bapak Ibu, semoga kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati semua. Maju terus dalam Tuhan. God bless you all.